yang saya katakan. Saya Muhammad Ilham sebagai ketua tim. Saya Muhammad sebagai utama sebagai anggota 1. Saya Al-Fatih Nasiwan Rizka Sulyono sebagai anggota 2. Pada praktikum kali ini kami akan membahas tentang pengaruh indera pembau terhadap indera perasa. Dan bahan yang diperlukan dalam percobaan ini adalah untuk alatnya ada gelas, kemudian ada wadah, kemudian ada tisu, 1 buah sendok dan 3 buah pisang. Untuk bahannya tersendiri kita punya air untuk berkumur, kemudian ada jeruk spesies Citrus exsenensis, kemudian ada apel spesiesnya Malus domestica, dan yang terakhir ada mangga Mangifera indica. Pada percobaan kali ini kita memerlukan 8 probandus, 4 wanita dan 4 pria. 4 wanita terdiri dari 1 yang sehat dan tidak flu, 2 yang flu, 3 penyuka pedas, dan 4 sehat dan tidak menyukai pedas. Untuk probandus laki-laki juga terdiri dari 4 jenis. Yang pertama adalah yang sehat, yang kedua flu, yang ketiga pecinta pedas, dan yang terakhir sehat dan tidak menyukai pedas. Ini adalah probandus yang suka pedas dan dalam keadaan sehat. Mula-mula probandus berkumur, lalu membersihkan mulut dengan tisu, lalu menutup mata. Ini adalah sampel pertama. Apakah Anda bisa merasakan? Dan apakah Anda bisa membau? Lalu ini adalah sampel kedua. Apakah Anda bisa merasakan? Apakah Anda bisa membau? Ini adalah sampel ketiga. Apakah Anda bisa merasakan? Apakah Anda bisa membau? Oke, berikutnya kami akan mengisi laporan pengamatan sementara berdasarkan percobaan yang tadi. Pada percobaan membau, hampir semua responden dapat membau ketika sampel. Yang tidak dapat membau hanyalah responden yang mengalami flu dan pada kondisi hidung tertutup. Khusus pada kondisi hidung tertutup, beberapa responden masih dapat membau bau mangga. Kemungkinan disebabkan karena bau mangga yang lebih kuat dibandingkan dengan kedua buah lainnya. Pada percobaan terhadap indera pengecap, semua responden yang normal, artinya tidak mengalami sakit, baik yang penyuka pedas maupun tidak, dapat merasakan semua rasa dari ketiga buah, baik jeruk, mangga maupun apel. Sedangkan pada semua responden yang mengalami flu, baik pria maupun wanita, semuanya tidak dapat merasakan ketiga rasa tersebut. Percobaan pengecapan pada individu yang sehat, baik yang suka maupun tidak suka pedas, tidak terpengaruh oleh hidung tertutup maupun hidung terbuka. Buktinya, pada percobaan hidung tertutup maupun hidung terbuka, semuanya masih dapat merasakan rasa dari ketiga buah tersebut, baik apel, mangga maupun jeruk. Saya akan menjelaskan hasil percobaan tadi dan bagaimana sebenarnya mekanisme yang terjadi dan hubungan antara indera pembau dan indera perasa. Nah, sebenarnya ketika kita membau sesuatu, ada sebuah molekul yang disebut sebagai odor, yaitu molekul yang bisa menguap, itu akan dideteksi oleh reseptor olfaktorius di hidung kita. Nah, reseptor olfaktori dan reseptor gustatori yang ada di lidah untuk merasakan makanan, ini mereka berdua bekerja sama untuk menunjukkan kepada kita rasa keseluruhan dari sebuah makanan. Nah, mekanisme dari penciuman itu terbagi menjadi dua bagian, orthonasal dan retronasal olfaction. Nah,
orthonasal olfaction sendiri itu jalurnya lewat hidung secara langsung, sedangkan retronasal olfaction itu adalah lewat dari makanan yang kita kunyah, kemudian molekulnya akan menjadi volatil lalu menyentuh reseptor di hidung kita. Nah, ini menjelaskan kenapa ketika hidungnya tertutup, bagi orang yang sehat tadi kebanyakan masih bisa membau beberapa aroma, terutama mangga. Nah, ini bisa disebabkan karena mangga yang aromanya kuat, kemudian mekanisme dari retronasal olfaction tadi. Jadi meskipun hidungnya tertutup, odor masih bisa melewati mulut lalu ke hidung, seperti itu. Tetapi pada orang yang dalam kondisi flu, semuanya tidak bisa membau sama sekali. Ini karena ketika flu, produksi mukus dalam hidung kita meningkat melebihi batas normal, dan itu menghambat odor agar bisa sampai ke reseptor olfaktorius. Nah, retronasal olfaction sekalipun tidak bisa mengatasi masalah ini, karena meskipun odor tersebut bisa masuk lewat mulut, dia tetap tidak bisa menyentuh reseptor olfaktori karena terhalang oleh mukus tadi. Seperti itu. Pada semua percobaan tidak didapatkan pengaruh yang signifikan antara penyuka pedas dan tidak suka pedas, baik pada pria maupun wanita. Ini disebabkan karena pedas sebenarnya bukanlah sebuah rasa, tetapi sensasi pada mulut kita yang disebabkan oleh molekul bernama capsaicin. Nah, molekul ini sebenarnya tidak memiliki pengaruh yang buruk bagi reseptor, jadi tidak akan bisa mengurangi kepekaan seseorang terhadap rasa-rasa tertentu. Kita juga tidak menemukan hasil yang signifikan antara pria dan wanita. Keduanya menunjukkan hasil yang cukup sama. Ini mungkin karena penelitian kali ini hanya membahas apakah bisa dirasakan atau apakah bisa dibau, tetapi tidak mengukur setingkat apa bisa dirasakan. Sebenarnya beberapa jurnal menyebutkan bahwa kepekaan rasa terhadap pada wanita itu lebih dibandingkan dengan pria, karena wanita memiliki reseptor spesifik pada asam yang jauh lebih banyak daripada pria. Tetapi penelitian juga menunjukkan bahwa reseptor pada rasa manis pada pria dan wanita tidak berbeda secara signifikan. Tetapi itu tidak dapat ditunjukkan pada percobaan kali ini. Beberapa kesimpulan yang dapat diambil yaitu indera membau dan pengecap bekerja sama terhadap persepsi otak kita dalam menilai sebuah makanan. Kehilangan salah satu atau keduanya sangat berpengaruh pada persepsi otak kita. Terbukti pada penderita flu di percobaan ini maupun yang hidungnya tertutup terdapat beberapa gangguan pada pengecapannya. Kemudian poin penting lainnya, tidak terjadi perbedaan signifikan antara pria dan wanita, dan juga tidak ada perbedaan signifikan antara penyuka pedas dan tidak suka pedas. Sekian percobaan yang bisa kami lakukan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.